Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Yuni Astarina. Saya dari kelas PBAB semester 3. Di sini saya akan mewawancarai 9 siswa dari 3 jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMA mengenai pembelajaran selama masa pandemi. Berikut video selengkapnya. Baik, langsung saja perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syarif. Dari kelas berapa? Kelas 3. Sekolahnya di mana? Di SDN 2. Saat ini kan masa pandemi corona. Nah, jadi bagaimana sistem yang diterapkan di sekolah Anda untuk menjangkau pembelajaran? Pembelajaran dilakukan di masjid dan setiap siswa diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah belajar. Dan setiap siswa diwajibkan untuk memakai masker dan menjaga jarak ketika Oh, jadi itu di masjid ya? Itu untuk siswanya semua atau bagaimana? Tidak. Jadi dipecah menjadi berapa kelompok? 2 kelompok. Nah, terus lalu dilema apa yang Anda rasakan saat pembelajaran luring berlangsung? tidak bisa bertemu dengan kelompok yang tidak jadi satu. Dan suasananya berbeda selama di sekolah, jadi mengurangi semangat belajar. Terima kasih Mas Ridwan atas informasinya, semoga bermanfaat. Perkenalkan diri Anda, Mbak. Perkenalkan, nama saya Devi Dewi, kelas 6, saya siswa di SDN 1 Mandi. Devi. Selama masa pandemi ini bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah Anda? Dari Jadi belajar dari rumah ya? Menggunakan aplikasi apa? Bisa. Untuk kuotanya bagaimana? Dari pemerintah ada. Lalu bagaimana dampak positif dan negatif dari pembelajaran yang Anda rasakan saat ini? dampak positifnya sebelum bisa dengan uang, sedangkan dampak negatif kadang tidak bisa memahami materi belajar. Ya, susahnya gitu ya? Ya, cukup sekian. Terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat. Baik, langsung saja silakan perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Maulida Agulinya dari kelas 4 dari SDN 2. Ya. Jadi selama ini kan masa pandemi. Lalu bagaimana sistem yang diterapkan di sekolah Anda selama masa pandemi? Jadi belajar dari rumah ya? Apakah orang tua itu terlibat di dalamnya saat pembelajaran dari rumah? Ya, karena waktu saya Jadi menjadi gurunya, jadi menerangkan materi yang belum bisa gitu. Ya. Terus apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran dari? Oh gitu. Jadi sambil nonton TV juga bisa. Terus kekurangannya apa? Tidak bisa bertemu teman-teman, lalu membuat semangat menurun gitu. Terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat. Baik, langsung saja perkenalkan diri Anda, Dik. Ya, perkenalkan, nama saya Andrika Delia Cahyanitya. Saya duduk di bangku kelas 9. Saya berasal dari SMPN 1 Jirangan. Selama ini kan pembelajarannya di rumah. Nah, jadi perubahan apa yang Anda rasakan sebelum dan selama masa pandemi saat ini? Perubahan yang saya rasakan yaitu yang biasanya saya belajar tatap muka menjadi belajar di rumah saja. Lalu bagaimana dampak yang Anda rasakan selama pembelajaran ini berlangsung? Dampak negatifnya yaitu memicunya gangguan mental karena guru terlalu berlebihan memberikan tugasnya dan bersifat stres dan jenuh, dan juga bisa memberikan dampak menurunnya semangat belajar siswa. Oh gitu, jadi itu lebih mengarah kepada gangguan mental siswa ya? Iya. Karena kebanyakan tugas lalu menjadi stres gitu. Iya. Selain dampak negatif, apakah juga ada dampak positifnya? Ya, ada dampak positifnya yaitu tidak terbatasnya ruang dan waktu. Kita bisa lakukan kapan saja selonggar waktu kita. Oh gitu. Ya. Terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat. Ya. Baik, langsung saja silakan perkenalkan diri. perkenalkan, nama saya Putri. Saya duduk di kelas 7 sekolah di SMPN 1 Jirangan. Berarti siswa baru ya? Iya. Bagaimana kalau siswa baru kan biasanya ada mas. Nah, bagaimana
bagaimana pelaksanaan Mas? Dilaksanakan secara online melalui Google Oh, jadi link gitu ya. Lalu kan sekarang sudah pembelajaran masuk kegiatan belajar mengajar. Itu bagaimana sistem yang diterapkan di sekolah Anda? secara daring dan menggunakan aplikasi pemeriksaan, tetapi sudah ditetapkan dalam 1 minggu masuk 1 jam. Gitu. Jadi ada masuknya gitu ya. Terus suka duka apa yang Anda rasakan selama pembelajaran ini, Bang? Sukanya dalam pembelajaran dapat dikerjakan di mana saja, kapan saja, dan merasa lebih dekat dengan keluarga. Lalu untuk dukanya bagaimana? Dukanya saya merasa kegiatan berinteraksi dengan teman-teman terasa terhambat, sehingga saya merasa Gitu. Jadi interaksi sosialnya kurang gitu. Terima kasih atas informasinya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arin Febriani. Saya duduk di kelas 8. Sekolah saya di MTS Miftahul Ulum, Kecamatan Depok. Ya, saat ini kan sedang masa pandemi. Jadi bagaimana suasana penerapan yang diterapkan di sekolah Anda? Pembelajaran. Pembelajaran daring. Menurut saya pembelajaran daring itu tidak efektif karena cenderung lebih signifikan sangat banyak dan materi yang disampaikan sangat sedikit. Jadi tidak seimbang ya antara materi dan tugasnya. Ya. Lalu dampak apa yang timbul saat pembelajaran daring itu berlangsung? Dampak negatif dari pembelajaran daring adalah emosi siswa naik dan emosi negatif. Jadi pengaruh kepada lebih kepada emosionalnya. Lalu apakah ada dampak positifnya? Ada dampak positif dari pembelajaran daring adalah siswa dan orang-orang menjadi saling mengenal dan Kedekatan antara hubungan orang tua dengan anaknya semakin baik. Terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat. Baik, langsung saja silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Wijayanti, saya kelas 10 di SMA Negeri 1 Brebes. Sekarang kan masa pandemi. Jadi bagaimana sistem yang diterapkan di sekolah Anda demi menempuh pembelajaran? Sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah saya selama ini menerapkan sistem pembelajaran daring. Ya, itu menggunakan aplikasi apa? Menggunakan aplikasi e-learning. E-learning. Terus bagaimana pendapat Anda mengenai sistem pembelajaran yang telah dilakukan oleh sekolah Anda? Menurut saya sistem pembelajaran daring itu kurang efisien karena menurut saya terlalu mengekang siswanya untuk belajar mandiri dan mengerti pembelajaran secara sendiri. Jadi tidak sama dengan pembelajaran seperti biasa gitu ya. Jauh berbeda. Terus bagaimana dampak yang kamu rasakan saat ini? Dampak yang saya rasakan saat ini tentunya pusing sekali karena tugas setiap harinya ada dan deadline-nya itu per hari. Jadi antara tugas dengan materi yang diberikan itu tidak sama. Iya, kurang sekali. Coba berikan dampak negatif dan positifnya dari pembelajaran. Dampak negatifnya adalah siswa cenderung merasa lebih pusing dan tertekan. Sedangkan dampak positifnya adalah mungkin siswa bisa lebih belajar mandiri untuk mempelajari materi-materi yang ada. Jadi enakan pembelajaran biasa ya daripada tadi. Tentunya pembelajaran biasa. Terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat. Oke, baik, langsung saja silakan memperkenalkan diri. Nama saya Audrey Widya Putri, saya kelas 12, sekolah di SMA ITI Bandung Semarang. Selama masa pandemi ini, bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah Anda? Daring. Jadi belajar di rumah. Untuk aplikasinya menggunakan apa? Aplikasinya menggunakan Untuk kuotanya itu ada tunjangan dari pemerintah atau bagaimana? ada. Lalu apa dampak yang Anda rasakan selama pembelajaran di masa pandemi ini? Dampak negatifnya ada yang sebagian siswa yang tidak memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Lalu dampak positifnya siswanya bisa menggunakan teknologi. Misalnya bisa menggunakan teknologi. Jadi mau tidak mau siswa itu harus terpaksa bisa menggunakan teknologi gitu ya.
Terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat. Oke, baik, langsung saja silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astrid Tiara Sandra, saya kelas 11 di sekolah di MA YPI Manfaat Ulum Semandi. Ini sama ya? Sama Untuk sistem pembelajarannya bagaimana? dari Untuk kuotanya juga dari pemerintah. ya, Lalu dampak apa yang Anda rasakan selama pembelajaran di masa pandemi? dampak negatifnya berpengaruh terhadap situasi emosional menuju kematangannya. Jika di sekolah kan kita bisa membentuk kepribadian dan bisa berekspresi. Gitu. Jadi di rumah kita hanya lingkup itu saja. Iya. Lalu untuk dampak positifnya, Dampak positifnya yaitu kita bisa lebih dekat dengan orang tua, dan orang tua pun bisa mengenal anaknya. ya, Jadi kita kalau di rumah itu lebih banyak waktu dengan keluarga. Terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat. Oke, sudah saatnya kita sampai di penghujung video, dan dari hasil wawancara saya dapat saya tarik benang merah bahwasanya pembelajaran selama masa pandemi kebanyakan menggunakan sistem pembelajaran daring, yaitu dengan belajar di rumah, dan itu menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya ada dampak negatif dan dampak positif. Di antaranya dampak negatif itu siswa merasa tertekan atas tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya karena ia tidak sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh gurunya. Jadi bisa berakibat kepada gangguan mental seorang siswa dan juga lain sebagainya. Di antaranya dampak positifnya salah satunya yaitu tidak terbatasnya oleh ruang dan waktu. Artinya ia bisa mengulang pelajaran dan mengerjakan tugas-tugasnya itu sewaktu-waktu, di mana saja, kapan saja, dan di tempat mana saja. Oke, selalu jaga jarak aman, tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.